kita sama-sama nyobain gimana sih cara untuk desain ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum sempat install dan sebagainya, teman-teman nggak perlu khawatir, boleh nonton dulu. Ya. Ntar, saya akan coba tampilin handphone saya dulu nih teman-teman. Oke, mana nih? Mudah-mudahan konten. Nah, saya masih nampilin handphone saya dulu teman-teman. Saya akan share screen. Oke, jangan lupa minum ya teman-teman ya. Nah, minum. Dan bagi teman-teman yang belum isi daftar hadir, tuh ya, isi daftar hadir. Supaya besok dapat e-booknya. Oke, saya cek dulu. Apakah layar handphone saya sudah terlihat teman-teman? Siap, sudah. Sudah. Oke, sudah ya teman-teman ya. Baik. Sudah. Teman-teman yang sudah punya aplikasi Canva, silakan tuh kalau mau praktek juga. Di sini saya pakai aplikasi Canva ya teman-teman ya. Yang mana teman-teman? Kalau saya bilang, aplikasi ini itu bisa dibilang lengkap ya. Bisa dibilang lengkap teman-teman. Bagi kita-kita semua yang baru belajar tentang desain. Jadi teman-teman, nggak perlu mikir terlalu banyak tentang Pak, gimana nih cara untuk ngawinin warna dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Aplikasi ini bisa diandalin teman-teman gitu ya. Oke, nah, bentar, ini kok belum ganti layar yang di laptop? Ini padahal udah ganti. Tuh, periksa koneksi tuh, Mas. Di HP saya sudah ganti. Di HP saya udah ganti gambarnya, bukan ini. Bentar, saya akan coba. Nah, ini baru saya delay nih teman-teman. Apakah enak? Sudah. Udah ya teman-teman ya. Ya. Nah, teman-teman kalau pakai aplikasi Canva, teman-teman di sini tadi kan kita ngomongin rasio ya. Kita ngomongin tentang ukuran. Nah, teman-teman di sini enaknya apa? Teman-teman di sini sudah bisa menentukan sendiri nih. Kira-kira desain teman-teman ini untuk keperluan apa? Untuk cerita Instagram kah? Untuk membuat banner kah? Atau untuk wallpaper komputer? Atau untuk poster nih ya teman-teman ya. Nih. Teman-teman sudah ada ukurannya di sini. Nih. Untuk membuat desain di cangkir nih ya teman-teman. Ada teman-teman untuk membuat kaos. Nih bagi teman-teman yang jasa desain kaos nih ada. Membuat kartu nama semuanya ini sesuai teman-teman. Ukurannya udah sesuai ya. Nah, ini enaknya aplikasi Canva, teman-teman. Jadi teman-teman mau bikin ukuran apapun, ini tinggal disesuaikan di sini. Tinggal pilih nih. Teman-teman mau pakai aplikasi ini untuk keperluan apa? Contoh kita ingin membuat satu untuk postingan Instagram ya. Postingan Instagram. Nih deh, nih ya, paling awal nih, kiriman Instagram. Oke. Nah, itu enak yang pertama, teman-teman ya. Enak yang pertama adalah ukurannya, teman-teman. Ukurannya sudah tersedia. Teman-teman tinggal pilih. Nah, enak yang nomor dua, teman-teman. Enak yang nomor dua apa? Dengan menggunakan aplikasi Canva ini, teman-teman sudah dihadapkan dengan beberapa pilihan template. Ya, ini adalah template nih teman-teman nih. Nih, teman-teman mau desain untuk apa nih kira-kira? Ini sudah ada contoh-contohnya teman-teman. Tuh ya. Nah, sudah ada contoh-contohnya. Jadi teman-teman tinggal kira-kira kalau bagi teman-teman yang mungkin mohon maaf nih, daya kreativitasnya belum baik. Karena mungkin sudah lama nggak mikir-mikir yang kreatif, akhirnya daya kreativitasnya kan berkurang nih teman-teman. Nah, dengan adanya fitur template ini, teman-teman minimal udah ngurangin tuh energinya. Nah, kira-kira teman-teman mau bikin apa? Oke. Nih, tinggal dipilih nih. Ya. Seperti apa yang mau dipakai, teman-teman. Nih, kemarin ya, Dirgahayu Negeri Indonesiaku ya. Nah, ini mau jualan tahu tentunya. Itu paket Merdeka nih. Kita pakai ini contohnya nih. Kita ngandelin template deh contohnya, teman-teman. Klik. Nah. Oke, jadi teman-teman di sini enak yang nomor dua itu ya. Kita sudah disediakan desain dari aplikasi
Canva ini. Oke, ini berarti benar. Memang koneksi saya agak lemot nih teman-teman. Buka aja lama sekali. Oh, sebentar. Oke, bentar. Ini kok belum keluar template-nya. Nah, teman-teman, aplikasi Canva ini teman-teman, kabar baiknya apa? Kabar baiknya aplikasi ini gratis. Jadi teman-teman bisa pakai ya. Nah, ini teman-teman. Paket Merdeka. Apa ini? Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman coba cek di sini. Ini bisa kebaca nggak teman-teman? Paling atas kalimatnya. Bentar. Bisa, Pak. Bisa kalau saya zoom ya? Ya. Kalau Bisa. saya zoom bisa ya. Coba kalau seperti ini. Masih bisa kebaca teman-teman? Bisa. Warung kitchen. Ya. Hmm, Perlu harus upaya lebih nggak? Lebih fokus, mudah ya. mana? Lebih Kurang mudah jelas. mana teman-teman membaca yang ini? Ini ya. Warung chicken. Ah, chicken. Hurufnya terlalu Dan dibaca paket merdeka. jauh. Nah, lebih mudah mana teman-teman membaca ini sama membaca ini? Yuk, lebih mudah mana? Lebih mudah paket Mudah. merdeka. Oh, bukan paket Merdeka yang ini loh. Nih, yang Hanya di atas tanggal itu. sama yang ini, lebih mudah mana? Yang hijau, Pak, yang hijau. Hanya Yang di biru, tanggal. yang di Yang bawah. biru, Pak. Yes. Ya, teman-teman. bawah. Itu ya, teman-teman ya. Lebih mudah yang bawah, teman-teman. Ya, jadi kalau semisal, ini pelajaran bagi teman-teman semua. Kalau semisal warung kitchen ini bukan sebuah logo, teman-teman, ya. Warung kitchen ini bukan sebuah logo dari usaha teman-teman semuanya. Maka saran saya diganti fontnya. Ya. Kalau ini bukan sebuah logo dari tempat usaha teman-teman semuanya. Kalau seandainya ini berupa logo, pastinya harusnya teman-teman di sini ada satu bentuk yang berbeda. Karena logo dari perusahaan itu nggak mungkin kalau hanya kalimat ini aja, pasti ada tuh. Mungkin contoh di sini ada bentuk lingkarannya mungkin teman-teman di bagian backgroundnya, ya. Atau mungkin di sini ada gambar apa namanya penggorengan gitu ya. Namanya kan warung kitchen teman-teman. Atau mungkin di sini ada gambar topi koki. Nah, biasanya kan seperti itu teman-teman. Itu kalau berbentuk logo. Tadi dulu. Ya, kalau berbentuk logo. Jadi kalau hanya tulisan seperti ini, saya menyarankan teman-teman ganti aja fontnya yang bisa terbaca. Nah, karena ini kembali lagi teman-teman, bacaan yang baik, teks doang logonya, iya, teks doang pun teman-teman, ini biasanya pasti ada tambahannya, ya Pak Wahidin ya. Jarang sekali yang hanya teks doang, pasti ada beberapa ornamen tambahan. Biasanya ada background, mungkin lingkaran gitu ya teman-teman ya. Contoh, teman-teman pernah tahu minuman janji jiwa nggak? Pernah tahu minuman janji jiwa? Pernah. Nah, Tahu, itu kan tahu. hanya tulisan teman-teman ya, betul ya? Logonya hanya Ya. tulisan kan? Ya. Nah, tapi teman-teman ada yang membedakan dari logo itu apa, teman-teman? Coba teman-teman perhatikan. Fontnya. Fontnya. Ada lagi, bukan hanya font, teman-teman. Ada satu shape di sana. Bentuk hati, Pak. Nah, benar banget. Tuh ya. Poinnya adalah dia pakai font, teman-teman. Tapi ada satu pembedanya di sana. Yang itu nanti akan membedakan antara itu benar-benar teks atau logo, gitu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misal nih nanti ke depan mau bikin satu logo usaha dan sebagainya, bikinnya hanya berupa font, teman-teman. Nah, kalau bisa dikasih satu tambahan ornamen itu tadi. Ya, seperti tadi janji jiwa ada logonya, ada apa? Bentuk hatinya. Itu adalah yang membedakan, teman-teman. Bahwa itu adalah sebuah logo. Gitu. Oke, kalau udah terkenal seperti janji jiwa, teman-teman, walaupun mau ditulis bentuk bagaimanapun atau mau ditaruh di sebelah manapun, orang udah pasti tahu. Dan pasti orang bagian desainnya dia pasti udah bisa memposisikan. Memposisikannya di mana nih kira-kira yang bisa terbaca dan sebagainya. Itu, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, nih contoh ya. Contoh yang bisa nanti teman-teman praktekin. Oke, berikutnya teman-teman. Di sini kita mau jual tahu. Nah, tahu contohnya ya.
Nah, bagaimana sih caranya kita mungkin untuk mengganti ini ya produknya, teman-teman? Nah, jadi untuk mengganti produk, nama grup Telegramnya apa ya? Oh, yang belum masuk grup Telegram dong. Saya kasih linknya ya. Kelas Dikijos, teman-teman. Ini. Tuh, saya kasih ya. Itu. Kemudian untuk daftar hadir tadi di sini. Daftar hadir. Nah, itu ya daftar hadir, teman-teman. Mana tadi selesai? Putus-putus, Pak. Halo, putus-putus kah, teman-teman? Aman. Suara saya putus-putus? Aman. Ya Pak, di sini koneksinya sangat jelek. Oh ya, nggak perlu. Nggak perlu khawatir, teman-teman boleh nonton dulu. Nanti teman-teman bisa melihat rekamannya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, ini lanjut. Kita mau edit nih, teman-teman ya. Nah, ini paket kemerdekaan. Berarti mungkin perlu ditambahkan sesuatu yang mengkategorikan bahwa kita sedang dalam masa-masa kemerdekaan. Nah, kira-kira kita tambahin apa ya? Nah, teman-teman untuk menambahkan beberapa ornamen di sini, teman-teman bisa klik tombol plus di sini nih. Oke. Lalu teman-teman cari nih, mau cari untuk ornamen apa? Contoh di sini adalah kemerdekaan. Nah, enaknya itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa searching. Jadi memang kalau online teman-teman, teman-teman di sini bisa pakai aplikasi ini untuk mencari sesuatu. Ya, tambah bendera. Ya, benar. Nih, kita cari ya. Kira-kira kita mau nambahin apa ini di sini? Oke. Bendera bisa juga. Banyak yang bisa cari ya. Contoh kemerdekaan biar lebih spesifik, kemerdekaan Indonesia coba. Canva, Pak? Iya, pakai Canva. Tambah mural. Nih ya, teman-teman ya. Oke, kita mau tambahkan mungkin mau panjat pinang gitu ya. Atau mau pakai bendera Indonesia, ya. Boleh, teman-teman. Contoh di sini saya pakai yang bendera deh. Tambahin bendera. Ini deh. Ya, biar enggak. Ini apa nih gambarnya nih, enggak kelihatan. Oke, ini contohnya. Nah, ini ya. Kak, link absennya nggak bisa diisi. Masa sih? Tadi udah pada bisa kok ngisi kok, teman-teman. Nih ya, ini bisa dipakai, teman-teman. Ini contoh saya tambahin nih, teman-teman, di bagian ini. Nah, kemudian sudah kelihatan merah putihnya, teman-teman. Nah, ini saya ganti. Maaf, hari ini edit gambar saja atau sama video. Kalau video hari Sabtu ya, teman-teman ya. Ini kita hanya untuk gambar, teman-teman. Oke. Kemudian paket merdekanya kita ganti warnanya, ya, teman-teman ya. Warna. Nah, oke. Kita sesuaikan seperti ini, teman-teman. Dan jadi ini kita hanya mengandalkan template, teman-teman. Oke, siap. Izin tanya, Pak. Silakan. Itu apa namanya? Hurufnya itu nggak bisa dipindah, nggak, Pak? Oh, bisa. Kita bisa ganti nih. Mau digeser-geser maksudnya? G. Bisa. Jadi pakai aplikasi ini kita bisa geser, teman-teman. Termasuk kita mau ganti ukuran. Nih, ganti ukuran fontnya bisa, teman-teman. Nih, kurang gede ya, kecil gitu ya. Oke, ini bisa, teman-teman. Pak, bagaimana cara untuk memfokuskan gambar pada aplikasi Canva? Memfokuskan maksudnya seperti apa nih? Oke, kita bisa atur juga di sini jarak, posisi ya. Mas Ya. Diki, saya kok ada tulisannya Canva ya? Di listnya Mananya, yang Ibu? tadi. Ini iya, di situ tuh. Di listnya itu ada tulisan Canva. Berarti ini yang Yang di berbayar bawah ya? ini.
Itu yang di tengah-tengah Yang di sini, bawah di ini atau tengah. yang Di yang tadi yang ambil gambar itu loh, gambar bendera bawah-bawah. Di bawah Ini? yang, nah ya di situ. Oh iya, bisa jadi Bu. Loh, Bu Wiwi ini kan sudah pakai yang Pro toh Bu? Nggak tahu, belum dikasih Mas Diki. Nah, sudah. Yuk coba chat, lihat riwayat chattingnya sama saya. Oh alah, makanya Bu nih. Wiwi kan informasi ya. alumni training saya Canva. Iya betul. Tapi Nah, belum itu harusnya pakai yang Pro. piye cara nih? Nah, nanti ya. Kalau sekarang ya. nanti nggak selesai nih teman-teman. Oke, nggih. Nggih, Ya, monggo nanti lanjut. ingetin saya ya Bu, saya pandu Bagi lagi. ke semua dong. Bagi Ya, ke semua siap. dong Mas Diki caranya. Apa Pakai yang itu? Pro. Bu Nurul? Pakai yang Pro. Kenapa? Pakai yang Pro Canva. Canva Iya. yang Pro. Pro kan Kenapa? berbayar kan? Ya, Canva Pro yang berbayar Bu Nurul. Jadi kalau seperti Bu Wiwi tadi alumni training desain Canva saya teman-teman itu langsung dapat yang Pro gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini pun yang free juga bisa kok teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin yang optimal memang pakai yang Pro. Tapi fitur yang free saja itu sudah bagus kok. Menurut saya sudah bagus teman-teman. Beli aja di Shopee. Oh gitu. Oke. Oke, ini ya. Ini kita tinggal ganti warnanya. Ya. Ini tadi logonya ini ya. Logonya terlalu kecil ya. Kalau bisa teman-teman menambahkan logonya itu sesuai dengan logo teman-teman sendiri. Oke. Ini kita hapus. Kita tinggal tambahkan frame contohnya. Kita cari frame di sini. Frame. Nah, oh bukan frame ini. Saya dulu udah bayar tapi belum dimaksimalkan. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau saran saya teman-teman kalau semisal belum maksimal dan sebagainya, ya itu tadi nggak usah pakai yang pro lah. Karena teman-teman belum ada waktu mungkin untuk desain. Nah, bisa juga diserahkan ke orang lain nih untuk desainnya. Nah, bagi teman-teman, saya kasih tahu ya, peluang menjadi seorang desainer sosial media itu cukup berpotensi banget teman-teman. Ya, tempat saya, tim saya itu juga menerima nih untuk konten sosial media teman-teman. Ya, jadi saya ngerawat sosial medianya beberapa klien teman-teman, itu lumayan teman-teman tarifnya. Coba teman-teman juga cek deh di tempat teman-teman berada, berapa sih budget untuk ngerawat satu sosial media teman-teman. Nah, itu teman-teman coba cek. Angkanya lumayan nih. Jadi kalau teman-teman menguasai desain, walaupun mungkin hanya pakai handphone teman-teman, yang penting teman-teman tahu bagaimana cara ngatur komposisi warna, komposisi objek teman-teman. Nah, di situ teman-teman punya nilai jual. Gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang saat ini mungkin Pak bingung Pak saya mau kerja apa dan sebagainya, jadi desainer aja teman-teman. Pelajari ilmu desain. Nah, itu poinnya teman-teman. Oke, ada nggak teman-teman di sini yang sudah buka jasa desain? Saya tanya, mungkin ada nih. Pak, ada lowongan nggak kira-kira? Di tempat Pak Imam, coba cari Pak, di Banten itu Pak. Jasa sosial media, itu rata-rata pasti cari teman-teman. Pasti cari karyawan, pasti cari pekerja untuk bisa mengerjakan konten. Gitu. Biasanya sih diminta untuk menguasai aplikasi desain ya. Gitu. Nah, ini ya teman-teman. Kita cari bingkai ini untuk naruh foto gitu ya. Jadi teman-teman bisa pergunakan bingkai ini untuk naruh foto. Ini kok. Lampu studio tahu-tahu mati. Lelah sepertinya ya. Udah seharian dipakai nyala terus. Oke. Udah, biarin deh. Mati. Saya cari yang lain nih, contohnya nih. Oke. Saya tapi belum banyak yang order, Kak. Nah, promosinya dong, Kak Asi atau Bu Asi atau Mbak Asi. Promosi jangan lupa, teman-teman. Teman-teman, kalau ingin membentuk sebuah branding, teman-teman jangan lupa promosi, jangan lupa pasang portofolio dan sebagainya. Tuh.
Mas Diki, permainan kata-kata juga perlu buat stopping power. Misal paket Merdeka, disingkat pamer atau Pak D, visual bisa gambar owner atau bapak-bapak. Betul. Ah, nih ya, Pak Arintokon ini udah paham nih. Kalau saya jelasin itu nanti nggak paham semuanya, Pak. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi penggunaan kalimat-kalimat seperti itu juga bisa ya untuk meningkatkan dari ketertarikan orang membacanya. Itu bahasa marketingnya udah keluar tuh teman-teman di situ ya. Kemudian contoh ini saya hanya nyontohin beberapa ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa praktik sendiri. Pada prinsipnya nanti aplikasi ini akan sangat membantu bagi teman-teman yang mungkin hanya ngandalin handphone nih untuk desain. Oke, ini ada desain handphone ya teman-teman ya. Ada desain buku. Nah, teman-teman bisa pakai nih frame-frame yang ada di sini. Gitu. Nah, contoh pakai frame ini, teman-teman. Ya, pamer gitu ya, paket Merdeka gitu ya, Pak ya. Pak D, apa itu? Paket apa Pak D, Pak? Kepanjangannya, Pak? Paket delik. Paket D. Pak D itu kan dari Paknya kan paket, Pak. Merdekanya D-nya itu loh, Pak. Oh Merdeka. iya, benar. Makasih, Pak. Siap, Pak Kirain Arintoko. pakai kawan. Nah, itu ya teman-teman ya. Pak D. Jadi istilah-istilah seperti itu bisa dipakai juga. Tak pikir Pak D Jokowi, Pak. Oke ya, teman-teman. Nah, ini tinggal dikasih ganti gambar ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan gambar sendiri nanti. Oke. Saya cari dari kira-kira di sini ada nggak ya? Gambar apa ya? Gambar racikan. Nah, mudah-mudahan ada nih gambar racikan ya. Oke, sebentar. Jadi kita bisa cari juga gambar teman-teman di sini ya. Tapi yang ini teman-teman beberapa media yang ada di sini ya, beberapa media yang ada di sini saya kasih tahu dulu, itu tidak free copyright, teman-teman. Ada beberapa bagian yang kena copyright. Contohnya apa? Seperti penggunaan musik, penggunaan video, itu biasanya kena, teman-teman. Di sini ya. Oke, saya pakai, wah ini ayamnya luar biasa nih. Harus online ya Pak untuk menampilkan pilihan? Iya. Harus online, teman-teman ya. Wah, mantep nih teman-teman ya ayamnya ya. Ayamnya nendang nih. Pengen order. Ya, pengen order. Tuh. Izin Oke. Pak tanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misal mau ganti produk somai gitu, itu ada semua Pak gambarnya di situ. Nah, coba cari aja. Contoh ya, saya ganti nih. Saya belum pernah cari masalahnya. Apa siomay? Nggih. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kita cari. Siomay Bandung. Wah, ada nih. Tuh. Nah, siomay tubuh mantep nih. Jadi nggak perlu foto siomaynya sendiri yang difoto. Mungkin keterbatasan teman-teman, Pak, kamera saya nggak mumpuni untuk foto produknya, Pak. Ya udah, pakai foto yang ada di sini aja. Tuh ya, bisa pakai somai, udah ganti somai aja deh. Apa? Siap. Ya, ini somai bukan sini, teman-teman. Kan kayaknya. Somai ya ini ya. Pasta nih Pak. Oh, yang ini pastel ya. Pastel. Ini apa nih, bakpao ya? Aduh, Iya. ngomongin makanan terus nih, teman-teman. Iya. Dimsum, bener, dimsum. Dimsum. Mirip-mirip kayaknya. Dimsum Pak. Ya, dimsum. Ilat Jawa Timuran gini, Mas. Ya, dimsum gitu ya. Jadi lapar, Pak. Ya, siap. Oke, teman-teman. Jadi konsepnya ini menurut teman-teman aplikasinya membantu nggak kira-kira aplikasi ini untuk teman-teman desain? Sangat. Untuk pemula sangat membantu Pak. Iya, benar teman-teman. Jadi Bantu banget, Mas. ya paling tidak teman-teman di sini bisa lah buat ya. Ini Pak nggak pas Pak. Ini contoh apa nih dimsumnya ya, dimsum. Wah, udah kebiasaan ngomong dimsum sekarang ya, bukan dimsum. Nah, ini pindahin seperti ini contohnya teman-teman. Oke.
Nah, nanti teman-teman di sini masih ada nih objek kosong nih teman-teman. Ini bisa dipindahin nih. Nah, kita ngomong, nah pindahin sini aja. Pak, ini kok ada di belakang? Nah, pindahin. Ini posisi. Oke, posisi. Nih pindahin ke atas teman-teman. Nah, oke. Nah, hilangin. Set. Oke. Belajar lah. Belajar Nah, terus. Ya. Jadi teman-teman, semudah ini loh kita bisa membuat desain ya, desain untuk keperluan promosi. Paling tidak teman-teman di sini sudah tidak perlu mikir lagi kira-kira gimana ya saya mau bikin konten untuk keperluan sosial media saya gitu teman-teman. Jadi sosial media yang saat ini mungkin teman-teman terbengkalai gara-gara pusing untuk mikirin desain, dengan aplikasi ini minimal teman-teman di sini sudah tidak perlu pusing untuk mikirin tentang desain. Karena di sini apa tadi udah ada bocorannya ya, teman-teman sudah bisa pilih rasio. Kemudian teman-teman juga bisa untuk pilih template gitu ya. Gambar kalau seandainya belum tersedia teman-teman tinggal searching gitu teman-teman. Nah, tinggal teman-teman mainin kreativitas teman-teman semua untuk memadukan warna. Ya, jadi kan tadi teman-teman. Oke, saya tanya dulu teman-teman, kira-kira perbandingan tadi dari yang pertama sama yang sekarang saya desain sendiri teman-teman. Kira-kira lebih menarik yang mana? Yang tadi merah yang pertama yang gambar tahu. Kedua. After. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kreasikan sendiri. Kalau teman-teman sudah sering nanti memainkan sebuah desain ya, main-main warna dan sebagainya, teman-teman nanti bisa nginstin sendiri kok. Oh, ini warnanya kurang tepat nih, kayaknya saya ganti deh, gitu ya. Tulisan warung kitchennya masih perlu diperbaikin. Ya, benar. Tulisan Kalau warung ganti kitchennya tulisan masih gimana, perlu. Mas? Gimana, Pak? Ganti tulisan. Oh, ganti tulisan, Pak. Sebentar. Ya. Ini tinggal diklik ya warung kitchennya. Kemudian nih, di sini ada font nih di bawah nih. Oke. Kemudian tinggal dipilih nih fontnya yang memang bisa terbaca dengan baik. Ingat ya, kalau ini sebuah logo, teman-teman, tentunya kan nggak bisa diganti-ganti ya kalau memang sebuah logo. Tapi kalau memang ini bukan sebuah logo, hanya tulisan biasa, teman-teman saran saya diganti. Oke ya. Saya akan ganti dulu. Nah, ya. Waduh. Oke. Nah, dari desain ini teman-teman, dari desain ini apa yang kurang nih menurut teman-teman dari hal-hal yang tadi perlu diperhatikan dalam membuat media promosi? Apa teman-teman yang belum ada? Yo. Nama produk. Apa? Nama produk. Nama produk. Oke, ada lagi? Call to action. Alamat. Call to Call to action. Bener banget, call to action teman-teman. Jadi call to action harus ditambahkan. Jadi jangan sampai teman-teman melewati tuh call to action, kontak, bener. Ya, gimana nih cara ordernya, bisa beli di mana gitu. Jadi teman-teman di situ kasih yang namanya kontak info. Teman-teman juga bisa kasih nama Instagramnya kalau seandainya jualannya di Instagram. Ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang tanyakan. Saya tanya, teman-teman malam hari ini emang ada yang praktek ya? Saya kepingin tahu nih. Ada yang langsung praktek? Belum. Ya, silakan. Ada. Oh, ada toh. Ada. Tanya coach. Silakan. Di Agus coach. Silakan Pak Agus. Ya. Kalau hasil desain dari Canva itu bisa dicetak jadi banner nggak Pak? Caranya Oh, bisa. gimana? Tinggal sesuaikan ukurannya ya Pak Agus ya. Oh, terus Kembali lagi Pak. CPS-nya jadi JPG atau gimana Pak? Nah, bisa. Jadi nge-save-nya pun kita mau pakai JPG bisa, mau pakai PNG bisa, Pak. Tapi kembali lagi kepada ukuran yang Bapak sesuaikan di awal, Pak Agus. Contoh, Bapak membuat desain ini kan untuk keperluan Instagram nih contohnya. Ya kan? Ya. Dia hanya menggunakan rasio 1:1.
Kalau seandainya ini diperbesar jadi bentuk brosur masih aman, Pak. Ya, brosur paling ukuran A5, betul ya teman-teman ya. Tapi di atas itu saya udah nggak saranin, pasti pecah, Pak. Hasilnya. Jadi kembali ke depan tadi, pada saat Bapak mau niatnya bikin brosur, pilih yang untuk brosur. Karena itu udah disesuaikan mulai dari resolusi dan rasionya, Pak. Oh, sampai banner ukuran 2 kali 3 meter ada ya di Canva? Nah, 2 kali 3 meter itu tidak ada kalau terlalu besar. Caranya gimana? Caranya nanti Bapak pakai ukuran maksimum yang bisa dipakai di Canva. Itu ada ukuran maksimumnya nanti. Nah, ukuran maksimum tinggal nanti nge-save-nya pakai ukuran resolusi terbesar. Udah, aman. Ya. Saya beberapa juga desain dari Canva. Sebentar, saya tunjukin ada nggak ya? Saya bikin banner, itu juga desain dari Canva. Sebentar, saya coba cari, ada nggak? Di mana tempatnya kemarin? Saya bikin. Ya, yuk silakan kalau ditanyakan lagi, Pak. Cukup. Sambil saya cari dulu di mana tempat desain saya. Yang saya desain. Mas, mindahin harga tadi gimana ya? Oh, tinggal diklik, Bu. Tinggal diklik, lalu dipindahin. Oke. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kok jenengan bisa dapat yang gratis semua? Nggak berbayar nih, gimana? Kenapa, Pak? Gimana, Pak, pertanyaannya? Kenapa kok? Nggak bisa hilang. Ya, silakan. Yang gratis apa, Pak, maksudnya? Aplikasinya itu loh, Pak, kan berbayar. Nah, jenengan niku bisa dapat akses niku gimana niku? Bayar juga nih. Oh. Kalau aplikasi ini kan gratis, Pak. Pak Muhammad Nuri. Pak Muhammad Nuryadi, mohon maaf. Oh, Muhammad Nuryadi ya, yang barusan ya. Aplikasi ini gratis, Pak. Bapak bisa download, Pak, di Store, Pak. Mungkin cara dapat yang pro-nya mungkin, Pak. Oh, kalau dapat yang pro, memang berbayar, Pak, kalau yang pro. Jadi kalau ini, aplikasi ini, itu saya sampaikan gratis ya, teman-teman ya. Ada fitur yang untuk naik ke pro. Itu, Pak Muhammad Nuryadi. Kalau seandainya teman-teman di sini belum butuh fitur-fitur yang di pro, maka teman-teman saya sarankan tidak perlu untuk pakai pro. Kalau memang belum butuh. Apa sih, Pak, kelebihannya yang pro? Yang pertama, teman-teman ada fitur untuk menghilangkan background. Itu ada, teman-teman, kalau fitur yang pro. Kemudian yang kedua, teman-teman, pilihan dari gambar-gambar itu lebih banyak, Pak, asetnya. Gitu, Pak Muhammad. Kalau semisal Bapak menggunakan foto sendiri gitu ya, tinggal dipasang di sini, itu nggak pakai yang pro pun nggak ada masalah. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Kemudian Pak Opik, saat pro biasanya ada tawaran tinggal mau dipilih apa tidak ya? Iya betul, Pak. Kalau mau yang pro silakan diambil, tinggal diikutin. Kalau tidak ya enggak. Gitu. Enggak perlu, teman-teman. Sebentar, saya cari. Oh, ini loh, teman-teman. Nah, ini ukurannya. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa dibuka. Coach, kalau Canva yang di laptop sama yang di HP sama aja? Sama, tapi kalau saya sih lebih seringnya pakai yang di laptop, Pak. Kenapa? Karena kan interface-nya lebih luas. Gitu. Ini teman-teman. Nah, ini saya desainnya pakai ini, Pak Agus. Saya pakai Canva. Ini saya cetak ukuran 4 meter kali 1,8, Pak. Masih bagus, Pak. Maaf, ada ini. Gitu ya. Jadi kelihatan nggak teman-teman nih? Kelihatan, Pak. Ya. Ini teman-teman pakai Canva. Cakep, Mas. Apa? Cakep. Ya. Oh, udah. Mie sama geprek, paha atas. Coba dipisah sama nasi satu. Oh iya. Geprek satu, Pak. Ya, kirim ke sini, Pak ya. Kirim. Ini alamatnya. Bungkus kirim. Aduh, jadi lapar nih. Iya. Lapar. Apalagi saya pakai sambal hijau, Pak. Wah, jual Wah, jos banget lah.
Oke. Gaskeun. Kemudian Pak Imam, pakai Canva Mood apakah aplikasi biasa? Kalau saya teman-teman, mohon maaf nih ya, kalau saya pribadi, jangan pakai yang Mood teman-teman. Aplikasi apapun jangan pakai yang Mood, kembali lagi. Kenapa? Karena kalau Mood itu kan kita tidak pernah tahu teman-teman. Di dalam aplikasinya udah diganti apa nih sama yang Mood gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, lebih baik kalau memang belum saatnya pakai yang Pro ya sudah, nggak perlu pakai yang Mood. Nah nanti kalau memang udah saatnya, pakailah yang apa license teman-teman, yang benar-benar original. Itu untuk ngamanin data juga sih teman-teman. Itu, ini hanya saran saya teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, pasti banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di Mood sama banyak-banyak orang kreatif gitu ya. Saya bilangnya banyak orang kreatif teman-teman. Gitu. Oke, Kak maaf ini Zoom apa ini? Kak maaf ini Zoom pelatihan saya yang pertama unit pelatihan ini apa menyediakan email Canva Pro yang gratisan buat kami belajar. Kalau di tempat saya nggak ada teman-teman. Saya kebetulan memang kemarin dari Canva sudah di ini teman-teman apa sudah ngajuin ya untuk keperluan edukasi, tapi belum teman-teman masih dalam antrian. Gitu. Sebenarnya bisa. Kalau teman-teman punya lembaga pendidikan, ya, ini bagi teman-teman yang punya lembaga pendidikan, itu bisa ngajuin ke Canva untuk dapat Canva Pro, teman-teman. Jadi nanti grupnya teman-teman itu dapat Canva Pro. Tapi kalau basicnya memang pendidikan, edukasi, teman-teman. Mungkin teman-teman punya yayasan, punya tempat les atau tempat kursus deh, atau teman-teman sebagai guru. Nah, itu bisa, teman-teman. Ngajuin ke Canva untuk dapat lisensi yang pro teman-teman semuanya gitu. Nggak Om, minimal pesertanya gitu, ada nggak minimal? Gimana Pak Afif? Ada minimal pesertanya untuk ngajuin nggak ke Canva gitu? Seingat saya ada sih Pak. Oh. Seingat saya ada. Gitu. Yang penting tapi nanti Bapak bisa menunjukkan bukti bahwa Bapak ini sebagai tenaga pengajar. Guru contohnya. Guru gitu ya. Iya. Mungkin guru IT, guru desain, guru apapun teman-teman. Itu bisa. Ya. Cocok sih sebenarnya sekarang nih. Ya. Mas Diki sebelum mendesain apakah kita masih perlu bikin layout kasar atau sketch sama seperti kita menata ruangan atau menghidangkan makanan? Perlu Pak Arintoko. Untuk membuat itu kita perlu, itu kaitannya kalau seandainya ya Pak Arintoko memang mendesainnya untuk keperluan yang memang sifatnya manual, kita gambar Pak. Kalau seandainya semua tinggal plug and play, kita mungkin hanya memahami tentang komposisi aja. Kalau saya pribadi Pak Arintoko, karena saya hanya memahami, kecuali saya contoh nih, saya bikin konten untuk keperluan custom dari klien saya. Maka tim saya tuh gambar dulu Pak, sketnya seperti apa. Karena memang di custom nggak bisa kita ambil dari beberapa media yang sudah tersedia di internet contohnya. Nah, itu kita gambar dulu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya memang medianya itu sudah tidak ada pilihan khusus, permintaan khusus dari klien gitu, udah kita cari di internet, itu kita atur komposisinya aja nanti. Gitu. Yang pasti yang gambarnya yang free pick ya, teman-teman ya, yang bebas penggunaannya. Untuk gambar Pak, untuk ngambil resolusi itu VSCO, Snapseed, merubah posisi hasil kualitas dari foto kita lebih bagus. Oke, Canva dengan Canva Pro Education, yaitu yang untuk education itu yang tadi yang saya sampaikan itu biasanya itu untuk lembaga pendidikan teman-teman. Itu dapat gratis kok. Itu dapat gratis kalau teman-teman punya lembaga pendidikan, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini teman-teman? Jadi menurut teman-teman, nih kita baru belajar 1,5 jam ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman mungkin baru melihat, teman-teman, menurut teman-teman kira-kira desain pakai HP gampang atau gampang banget teman-teman? Gampang. Udah Pak. Gampang banget sekali. Insya Allah gampang. Gampang. Poinnya Gampang tadi banget dan teman-teman. keren. Yes, Ibu. Jadi poinnya tadi teman-teman. Poinnya ini ya teman-teman ya, sebentar. Tadi mana slide saya? Poinnya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Saya kembali lagi.
Karena slide saya tadi, poinnya ini. Kalau teman-teman memahami tentang yang ini tadi, yang poin-poin tadi ini. Nah, ini. Bentar, saya ambil dulu teman-teman. Nah, yang ini tadi ya. Nah, hal penting dalam membuat desain promosi, teman-teman. Nah, ini. Paling enggak teman-teman udah memahami ini, teman-teman nanti tinggal eksekusi untuk prakteknya menggunakan aplikasi yang tadi kita contohin, teman-teman. Tinggal di-install aja, teman-teman. Kemudian berikutnya, teman-teman, sering-seringlah praktek, teman-teman. Kalau di sini teman-teman nggak praktek, maka tidak akan bisa menilai nih seberapa jauhkah teman-teman bisa memahami tentang desain untuk keperluan promosi khususnya, ya. Fotonya mau sama nggak ada masalah, teman-teman. Mau foto itu aja yang dipakai nggak ada masalah. Yang penting teman-teman ubah desain lagi, ubah warna lagi, teman-teman, ubah kalimat promosinya, itu bisa dipakai, teman-teman. Ya, gampang Pak. Saya sehari-hari pakai Canva buat desain promo, tapi sekarang jadi lebih paham. Siap, harta di Denpasar, ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang tidak perlu mungkin teman-teman pusing lagi, mau desain harus kuasai Photoshop, mau harus kuasai Corel gitu ya. Nah, dengan HP saja, teman-teman sudah bisa untuk menciptakan sebuah hasil untuk media promosi. Tinggal teman-teman tentukan aja nih, kira-kira apa ya promosi yang mau saya tayangin sekarang kepada customer gitu, teman-teman. Nah, jadi sekarang nggak ada ceritanya nih, teman-teman bingung mikir konten, bingung mikir desainnya, sosial medianya terbengkalai, nggak ada, teman-teman sekarang. Udah nggak ada alasan. Teman-teman harus diisi terus tuh kontennya sesuai dengan sosial media yang udah teman-teman miliki.